Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Jadi, mata pelajaran kita kali ini yaitu instalasi motor listrik. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Baik, yang pertama Abdul Latif. Ada? Abdul Latif. Oke, baik. Kemudian Adi Putra. Ada Adi Putra? Ada. Oke, kecil sekali ya suaranya. Kemudian Suaranya. Akil Alhabro. Ada. Itu kenapa pakai kacamata, Akil? Katanya minus, Bu. Nggak kelihatan Bukan. katanya. Oke, nanti serius dikit ya. Kemudian Anang Purnama. Ada? Iya, saya. Oke. Jutek ya Anangnya. Kemudian Bahta Putri Wulandari. Ya, Bu. Baik. Bulia. Bulia Adik ada? Ibu. Bulia, tolong kameranya nanti dihidupkan ya. Baik, Bu. Kemudian Rani Yuliani ada? Rani. Hadir, Bu. Oke. Terakhir, Sinta Rahayu. Alhamdulillah hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Lengkap ya anggota kelas kita. Aku udah ribut, aku Alif Bella. Oh iya, sorry. Ibu kelupaan. Ozi Prazuganda ada? Nggak masuk rekapan dia tuh, Bu. Oke, baik. Maaf ya. Mungkin Ibu ketinggalan tadi. Melampau Ya. namanya. Oke, jadi topik pembahasan kita kali ini yaitu kendali motor listrik 3 fasa dari 2 tempat. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu agar Ananda sekalian mampu membaca rangkaian, membaca gambar, kemudian merangkai rangkaian tersebut di software-software, misalnya di EKTS, Proteus, PSIM, dan sebagainya. Nah, kemudian nanti juga Ananda dapat mengatasi gangguan pada pengendalian motor listrik dari 2 tempat tersebut. Nah, baik langsung saja Ibu buka PPT-nya. Ibu share screen ya. Kelihatan? Kelihatan Ananda? Oke, baik. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa materi kita kali ini yaitu mengenai kendali motor listrik 3 fasa dari 2 tempat. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah Ananda sekalian sudah tahu gimana sih cara untuk mengendalikan motor listrik dari 2 tempat itu? Mungkin ada yang sudah tahu? Ya, Bu. Ya, silakan Rani ya. Silakan Rani. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Ibu itu bagaimana cara mengendalikan motor listrik dari 2 tempat. Caranya yaitu untuk tombol off-nya diserikan dan untuk tombol on-nya diparalelkan. Hanya itu yang saya tahu, Bu. Oke, baik. Bagus, sudah berani menjawab. Jadi nanti Ibu jelaskan secara detailnya, secara garis besar apa yang dikatakan Ananda Rani tadi sudah benar. Nah, sehingga setiap tombol on ditekan, baik dari mana saja, atau dari start 1 atau start 2, itu nanti kumparan magnetnya akan mendapatkan daya. Sedangkan apabila di-off-kan, maka kumparan magnetnya akan kehilangan daya. Lanjut. Kelihatan semuanya? Bu. Bu. Baik, jadi ini merupakan rangkaian kontrol dari kendali motor dari 2 tempat. Nah, di sini dapat kita lihat ada fasa, kemudian netral. Kemudian di sini apabila MCB ini di-on-kan, maka arus akan mengalir ke kontak-kontak 9798. Namun apabila tombol start, baik start 1 atau start 2 ini ditekan, maka arus MCB akan mengalir menuju ke kontak-kontak 9596, kemudian menuju stop 1, kemudian stop 2, dan arus akan mengalir ke
start 1 atau start 2, tergantung start mana yang kita tekan tadi. Nah, kemudian arus yang ada dari start 1 atau start 2 ini akan mengalir ke coil atau K1 ini dengan kontak-kontak A1 dan A2. Nah, pada saat coil atau K1 ini dialiri arus, maka kontak-kontak K1 akan tertarik, sehingga NO pada kontak-kontak 13-14 ini akan berubah menjadi close, sehingga tombol start itu akan terkunci, dan di saat bersamaan lampu indikator hijau ini akan hidup. Nah, namun apabila terjadi overload, maka kontak-kontak yang ada pada rangkaian ini akan berbalik arah. Misalnya NO akan berubah menjadi NC, kemudian NC akan berubah menjadi NO. Nah, karena di sini menjadi terputus, karena NC ini akan menjadi NO, maka arus ini akan mengalir ke kontak-kontak 9798 ini, sehingga lampu indikator merah akan hidup. Kenapa lampu indikator merah hidup? Karena lampu ini akan menandakan bahwa telah terjadi overload pada motor. Baik, selanjutnya. Nah, ini merupakan rangkaian daya dari MCB motor 3 fasa dari 2 tempat. Nah, setelah rangkaian kontrol itu dirangkai, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu merangkai rangkaian dayanya. Hal ini dilakukan agar kita dapat menjalankan motor 3 fasa yang akan kita rangkai tadi. Pada praktek langsung kita bisa melakukan praktek ini dengan bantuan trainer atau di dalam box panel gitulah. Jadi untuk membuat motor itu bisa berputar, maka kita rangkai terlebih dahulu rangkaian kontrol tadi. Kemudian selanjutnya kita hubungkan lagi rangkaian dayanya. Nah, selanjutnya, nah ini penjelasan kenapa bisa terjadi overload tadi. Nah, jadi overload itu terjadi karena kenaikan arus secara berlebihan. Maka plate bimetal pada tor tadi akan mengalami panas yang berlebih akibat arus mengalir pada motor listrik. Nah, semakin besar panasnya, maka settingan overload itu akan semakin membengkok karena arus yang masuk pada motor itu akan semakin besar gitu. Jadi posisi pada plate bimetal tor itu akan berubah dari NO menjadi NC, sehingga awalnya open, kemudian berubah menjadi close. Nah, pada kondisi ini, kontak NC 9596 akan memutuskan aliran listrik ke kontaktor magnet, sehingga lampu indikator hijau mati, sedangkan pada saat yang bersamaan, NO 9798 akan berbalik arah menjadi close, sehingga dapat difungsikan untuk menyalakan lampu indikator merah sebagai penanda bahwa telah terjadi overload. Nah, pada saat overload ini, motor listrik tersebut juga akan mati. Nah, untuk membalikkan ke keadaan normal, caranya itu dengan mengatur settingan pada tor. Jadi nanti kita setting ulang tornya sehingga plate bimetalnya akan kembali ke posisi awal. Jadi lampu hijau akan kembali hidup dan lampu merah akan mati. Begitu, mengerti? Ya, Bu. Oke, baik. Kemudian mungkin penjelasan materinya tidak terlalu banyak karena Ibu juga ada kerjaan. Jadi Ibu jelasin tentang prinsip kerjanya aja. Jadi nanti Ananda sekalian Ibu berikan tugas di sini. Yang pertama yaitu simulasikan rangkaian pengendalian motor listrik dari 2 tempat ini menggunakan software EKTS. Jadi jika Ananda sekalian belum mempunyai EKTS, silakan di-download dan diinstal. Nah, kemudian Ananda sekalian buat laporan hasil simulasi tersebut disertai dengan kesimpulan dan screenshot layar hasil dari simulasi itu. Ngerti? Siap, mengerti, Bu. Oke, baik. Nanti sumber untuk membuat laporannya Ananda bisa cari, bisa di internet, YouTube, atau buku, terserah. Intinya nanti laporannya harus lengkap, dianalisakan ya. Ketua kelas, tolong dikumpulkan tugas teman-teman yang lain. Nanti dijadikan file zip aja. Setelah dikumpulkan, kumpulkan ke Ibu melalui email. Mengerti Ketua kelas? Minggu depan kan, Bu? Iya, minggu depan. Baik, Bu. Oke. Mengerti Bu, siapa Ketua mau kelasnya? nanya dong, Bu. Iya, silahkan. Link untuk software EKTS-nya ada nggak, Bu? Boleh dikirim di grup aja gitu nggak, Bu? Biar nggak Ah, iya, nyari Bu. lagi, Bu.
Iya ya. Benar Bu, biar tahu juga kan kami nggak tahu gimana bentuk IKTS itu Bu. Nanti salah download Bu. Ya, Ibu ada linknya, nanti Ibu kirim ke grup ya. Semuanya ada Ya, Bu. masukkan Ibu ke grup belum? Kayaknya belum deh. Nanti dimasukkan ya Ibu ke Belum grup. kayaknya, Bu. Oke, nanti dimasukkan Ibu ke WA grup itu ya. revisi sih. Oke Bu. Ya, nanti Ibu ACC. Oke. Tugas dikumpul minggu depan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas yang kumpulkan ke Ibu. Jadi, kalian kumpulkannya bukan satu-satu ya. Nanti terlalu banyak email Ibu masuk. Ngerti? Ya, Bu. Ngerti, Oke. Bu. Yang masih ada yang kurang jelas? Bu, kapan kita belajarnya langsung di kelas Bu? Mungkin sekitar 2 minggu lagi lah, karena sekarang di SMK kan masih belum bisa tatap muka, tapi sekitar 2 minggu lagi sesuai peraturan kepala sekolah bahwa kita bisa melakukan tatap muka, tapi 50%. Jadi kita usahakan lah ya, 2 minggu lagi lah. Bu, Oke, kalau Bu. nggak punya laptop gimana, Bu? Bisa dipinjam sama temannya, nanti kan juga bisa bikin barengan ya, asal jangan kerja sama aja, minta tolong sama temennya, bikin bareng-bareng, pakai EKTS. Nah, nanti laporannya beda-beda, kan di laporan itu nggak mungkin sama ya kata-katanya. Ngerti? Ya, Bu. Oke, Bu. baik. Mungkin Ibu stop share screen dulu. Kita ambil absen penutup. Ozi makan ini ya. Orang sekolah dia makan. Ya, Bu. Dari tadi lagi tuh Bu, makan terus kerjaannya. Kamu saya tandai ya, Ozi. Ya, Bu. Oke, Ibu ambil share screen-nya. Abdul Latif sama Akil. Mana nih? Maaf Bu, nggak bisa on cam, jaringan susah. Oke, astagfirullah. Akil, tolong filternya ya. Oh iya ya. Udah, Ibu screenshot sekarang. Udah? Oke, udah selesai. Mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.